Puji Tuhan. Saudara, sudah beberapa kali kita ibadah secara online, tetapi seberapa kali itu juga saya selalu mulus-mulus. Karena sejujurnya berbicara di depan kamera itu jauh lebih susah daripada berbicara di depan banyak orang. Jadi kalau saudara merasa gak bisa bicara di depan banyak orang, saran saya, ayo mulai belajar bicara di depan kamera. Karena saya percaya ini waktunya Tuhan sedang mengupgrade kita. Tuhan sedang membawa kita pada level yang lebih lagi di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan buka Alkitab kita dalam Injil Matius pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Sekali lagi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua ini bersyukur sebagai anak Tuhan. Kita ini dipanggil semua oleh Tuhan. Banyak dari antara kita bilang, saya sudah jadi anak Tuhan sejak saya lahir. Saya sudah Kristen dari sejak saya dalam kandungan. Jadi kita semua ini dipanggil oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan. Tetapi saudara, seringkali kita ini cuma bangga dengan dipanggil. Kita ini bangga karena kita anak Tuhan. Kita bangga karena kita ini terima jalan keselamatan. Tetapi Alkitab katakan banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saudara, ketika kita cuma dipanggil, maka hidup kita akan ya gitu-gitu aja, saudara. Sebagai contoh misalnya, saudara, sebuah perlombaan yang besar, sebuah kompetisi, katakanlah misalnya lomba Master Chef, ya kan? Ketika akan diadakan sebuah perlombaan, maka panitia akan memanggil sebanyak-banyaknya orang. Ayo ikutilah pertandingan, ikutilah kompetisi Master Chef, ikutilah barang siapa yang pengen lebih terkenal, lebih dikenal orang, atau mungkin siapa yang kepengen lebih meningkatkan kemampuannya memasak, atau barang siapa yang kepengen apapun lah, pokoknya ayo ikut. Saudara, banyak yang dipanggil. Dan kita tahu ketika sebuah kompetisi pendaftaran yang dibuka, maka yang daftar itu ribuan, saudara. Ya kan, berapa puluh ribu barangkali dari seluruh Indonesia akan datang mengikutinya. Tetapi yang dipanggil, apakah artinya kalau mereka tidak maju ke babak selanjutnya? Betul nggak? Seringkali kita tuh cuman begitu dipanggil udah bahagia, wah aku ikut audisi. Tetapi kalau kita cerita sama orang, saya ikut audisi Master Chef loh. Kemudian orangnya akan tanya, oh ya, kemudian masuk babak penyisihan nggak? Enggak. Apa artinya, ya kan? Tetapi saudara, seringkali hidup kita sebagai anak Tuhan, kita cuma sampai di babak audisi dan kita udah bangga, kita udah ikut, kita udah daftar, gitu kan? Padahal ketika kita masuk dalam pertandingan iman, Tuhan menghendaki kita semua berlomba di dalam pertandingan yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini mungkin kita berpikir hidup kita biasa-biasa aja. Hidup kita mungkin seperti ini saja. Tetapi saudara, kita ketahui masa-masa ini, masa-masa yang susah. Dikatakan bahwa masa-masa ini adalah masa penampian. Dikatakan masa-masa ini adalah masa di mana anak Tuhan dibedakan antara yang sungguh-sungguh ikut Tuhan dengan mereka yang yang penting KTP gitu. Yang penting KTP-nya Kristen. Saudara, seperti tadi kompetisi Master Chef, mungkin yang daftar 10.000 atau 12.000, tetapi yang sungguh-sungguh dipanggil untuk ikut audisi mungkin hanya berapanya ya, 1/10 atau 1/20 atau mungkin 1/50. Saudara, kalau pernah menonton, mengikuti pertandingan kompetisi seperti itu, pasti saudara tahu mungkin dari ribuan orang yang dipanggil cuma mungkin katakanlah 100 orang. Apakah 100 orang ini sudah sudah yakin akan terpilih, akan dapat juara, akan dapat sesuatu, akan dapat penghargaan? Belum tentu, saudara. Tetapi orang-orang yang dipilih itu harus melewati ada begitu banyak babak, ada begitu banyak tahap untuk sampai kepada tahap final, untuk sampai pada kejuaraan yang sesungguhnya. Saudara, dalam hidup kita pada saat ini, ayo jangan kita bangga jadi orang-orang yang dipanggil, orang-orang yang istilahnya cuma ikut audisi, cuma istilahnya cuman ketemu sama jurinya udah bahagia. Jangan, saudara. Tetapi ayo kita jadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Ayo kita naik ke level berikutnya. Bukan jadi anak Tuhan kebanyakan, bukan jadi anak Tuhan yang hanya kalau minggu aja ibadah, tetapi hari lainnya gak tahu.
Saudara, dengan adanya ibadah online, saya tahu bahwa ini sungguh-sungguh membuat kita ditampik, saudara. Sejujurnya ada banyak orang bilang, aduh kalau datang ibadah kan kadang-kadang nggak enak sama pendetanya, kadang-kadang nggak enak sama pengurusnya, kadang-kadang kalau udah lama nggak ibadah ketemu sama sesama jemaat suka nggak enak gitu kan. Tetapi kalau ibadah online yang tahu siapa, saudara, ya kita benar-benar ibadah atau enggak yang tahu siapa. Tetapi pada saat-saat seperti ini, ayo kita jadikan momen ini sebagai kita berurusan dengan Tuhan. Gak ada yang tahu, gak ada yang perhatiin, gak ada mungkin yang memuji, gak ada orang yang memberikan penghargaan karena kita setia mengikuti ibadah online, gak ada. Tetapi saat-saat ini, saat-saat kita berurusan secara pribadi dengan Tuhan. Nah saudara, menjadi orang-orang yang dipilih, karena Alkitab kan bilang banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kalau jadi orang-orang yang dipilih itu beda sama yang dipanggil tadi ya. Karena kalau misalnya saudara ikut perlombaan, kalau cuma dipanggil tetapi gak kepilih ya udah pulang. Mereka boleh masak sesuka mereka boleh masak dengan dengan gaya mereka tidak perlu punya skill yang lebih, mereka nggak punya selera yang harus ditingkatkan, nggak perlu belajar plating dan lain sebagainya. Tetapi ketika seseorang udah masuk dalam babak audisi, babak babak yang lebih jauh lagi, mereka harus menaikkan kualitas mereka. Mereka harus belajar masak dengan baik, mereka harus belajar lidah mereka harus benar-benar belajar untuk merasakan rasa yang benar. Kemudian mereka harus belajar banyak hal supaya mereka bisa maju pada babak selanjutnya. Saudara, begitu juga dalam hidup kita. Pada saat-saat seperti ini, mungkin kita lihat ada begitu banyak orang yang bebas di luar sana. Ada begitu banyak orang mengaku anak Tuhan, tapi nggak tahu ibadah apa enggak. Ada begitu banyak anak Tuhan nggak tahu baca Alkitab apa enggak. Ada banyak anak Tuhan nggak tahu kalau makan lupa berdoa apa enggak, saudara. Tetapi kenapa kita harus dilatih, harus ibadah, harus baca Alkitab, harus begini, harus begitu? Saya percaya itu adalah menandakan bahwa kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sedang dibawa Tuhan naik kepada level yang berikutnya. Kita dibawa oleh Tuhan untuk di-upgrade, untuk kita boleh punya kualitas yang lebih lagi. Kita boleh meningkatkan apa yang kita punya pada saat-saat seperti ini. Saudara, di dalam Wahyu pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-11, Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Kata Tuhan, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu. Saudara, dalam hidup kita hari-hari ini, kita perlu bertanya dalam diri kita. Kita perlu jujur dengan hidup kita, dengan diri kita di hadapan Tuhan. Saudara, apa sih yang masih ada dalam hidup kita? Katanya kan krisis ini mengambil banyak hal dalam hidup kita. Kita yang tadinya mungkin bisa dengan bebas jalan-jalan, kita mungkin biasanya tiap hari Sabtu Minggu punya waktu untuk bersama dengan keluarga jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke taman hiburan, makan bersama. Sekarang dengan ada pandemi seperti ini, kita jadi kayak direnggut kebebasannya. Kita nggak boleh jalan-jalan seenaknya, kita nggak boleh ke mall seenaknya, kita pengen makan di luar pun jadi nggak bisa, saudara. Tetapi saya percaya saat-saat seperti ini sedang menentukan hidup kita. Saat-saat seperti ini sedang memisahkan apakah kita sungguh-sungguh ikut Tuhan ataukah kita cuman ya udahlah, yang penting dijalani hidup ini, yang penting mengalir aja, mengalir gak tahu tujuannya kemana. Tetapi Alkitab bilang bahwa peganglah apa yang ada padamu. Saudara, yuk kita lihat hidup kita. Kita ini masih punya cinta gak sama Tuhan? Kita ini masih punya iman yang kuat gak sama Tuhan? Kita ini masih punya kesetiaan gak sama Tuhan? Kalau dalam ibadah konvensional kita mungkin datang karena gak enak, karena terpaksa. Sekarang gak ada yang maksa, gak ada yang nyuruh, gak ada yang bilang ayo bangun pagi dan lain sebagainya. Kita ini masih punya kesetiaan gak sama Tuhan? Tetapi Alkitab mengingatkan kita, ayo pegang apa yang ada pada kita, supaya tidak seorang pun mengambil mahkota kita. Saudara, kenapa sih perlu memegang apa yang ada pada kita? Karena Lukas 8 ayatnya yang ke-18. Lukas 8 ayat yang ke-18 gak apa-apa lah, dibaca aja ya. Maklum saudara, karena pembatasan sosial, jadi yang biasanya bertugas kan gak tugas nih. Jadi yang tugas
kurang profesional saudara, amatir. Tetapi puji Tuhan, masih ada orang-orang yang mau melayani Tuhan. Itu sudah puji Tuhan, haleluya. Lukas 8 ayatnya yang ke-18. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Saudara, makanya dibilang pegang yang ada pada kita. Karena apa? Yang punya dikasih lebih banyak. Tetapi yang nggak punya apa-apa, karena yang kita pegang, yang kita lepaskan, kita anggap remeh, kita anggap nggak penting, maka dikatakan, ayat ini mengatakan, daripadanya akan diambil. Bahkan apa yang kita pikir ada pada kita. Saudara, misalnya begini, kalau kita punya talenta, saudara, ada begitu banyak orang punya talenta, tetapi kadang entah karena males, entah karena malu, entah apapun juga alasannya, kalau disuruh, ayo pakai talentanya buat Tuhan, aduh enggak lah, inilah, itulah, sibuk lah, males lah, malu lah, dan lain sebagainya. Banyak alasan. Saudara, kita tahu ketika kita punya sesuatu dan kita nggak kembangkan, kita nggak lakukan, maka saudara dikatakan akan diambil daripada kita. Tetapi ketika kita punya sesuatu, kita kembangkan, kita upgrade, kita naikkan level kita percaya Tuhan akan tambahkan di dalam hidup kita. Sepertinya mungkin gak adil, saudara. Kok yang punya kok dikasih, gak punya kok diambil. Saudara, sebagai contoh, misalnya kita orang yang terbiasa berjalan. Kita biasa jalan 5 kilo, 10 kilo tiap hari. Percayalah bahwa ketika ada pertandingan jalan, yang nggak tahu lah, pertandingan jalan jauh misalnya gitu ya, orang lain yang nggak biasa jalan akan cuma kuat jalan 3 kilo atau mungkin kuat jalan 1 kilo, 2 kilo. Karena kita biasa terlatih, kita kuat jalan 10 kilo. Kemudian suatu hari karena kita lagi males, karena kita lagi nggak kepengen jalan, kemudian kita berhenti dari semua jalan-jalan kita. Tadinya kita yang kuat 10 kilo, 5 kilo, akhirnya cuma kuat 1 kilo. Lama-lama karena nggak dilatih lagi, kita cuma kuat 100 meter aja udah megap-megap barangkali. Dan saudara, semakin lama kita nggak jalan, otot-otot kita udah nggak kuat lagi. Demikian juga dalam hidup kita. Ketika kita punya iman, tapi iman itu nggak pernah dilatih, nggak pernah dikuatkan, nggak pernah bertumbuh di dalam Tuhan, suatu hari ketika kita butuh untuk percaya, kita nggak bisa lagi percaya. Iman itu udah nggak ada lagi dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, pada saat-saat seperti ini, ayo saudara kita lihat, kita ini masih punya apa sih yang kita pegang? Apakah itu cinta kepada Tuhan? Apakah itu iman? Sekecil apapun, ketika kita latih, ketika kita kuatkan, kita percaya Tuhan akan menambahkan yang kecil itu. Tuhan akan terus menaikkan level kita kepada level yang selanjutnya. Saudara, beberapa waktu yang lalu nih, kacamata saya nih tiba-tiba gimana pecah. Bukan pecah sih, sebenarnya rusak atau gimana. Jadi nggak ada angin, nggak ada hujan, lagi dipakai, tiba-tiba lensanya jatuh plong gitu ya. Kemudian saya bilang, Tuhan, lagi hari-hari kayak gini kok bisa ada kacamata rusak segala. Saudara, saya ini butuh kacamata karena mata kanan dan kiri bedanya banyak gitu loh. Jadi kalau nggak pakai kacamata itu suka nggak bisa lihat, satu nggak bisa lihat, dua pegel dan kepala bisa pusing. Jadi saya nggak bisa kalau nggak pakai kacamata. Kemudian ketika kacamatanya jatuh, kacamatanya nggak bisa dipakai, saya cuma bilang, Tuhan, Kau yang tahu ya Tuhan, karena harga kacamatanya lumayan gitu kan. Tetapi saya percaya kalau Tuhan nggak kasih kacamata yang baru, saya percaya mata saya bisa melihat walaupun nggak pakai kacamata. Ya kan? Saudara, kita ini perlu belajar untuk melatih iman. Dan saudara tahu, dalam waktu hampir 2 minggu, kalau nggak salah 2 minggu yang lalu saya di sini masih pakai kacamata. Besoknya kalau nggak salah kacamatanya jatuh. Saudara tahu, mungkin kalau soal nggak ngelihat sih gampang ya. Kadang-kadang kalau matanya udah pegel, kalau udah kepalanya udah sakit, cuman sedikit aja baca bisa seharian sakit kepala, saudara.
Tetapi sampai sekarang saya bersyukur, baca Alkitab nggak pakai kacamata, tidak pernah sakit kepala, nggak pernah ada mata pegel, nggak pernah ada keluhan apapun. Saya percaya ini masa-masa yang ajaib. Ini masa-masa ketika kita punya iman, kita latih iman kita akan menjadi semakin kuat di dalam Tuhan. Jangan pernah kalah dengan keadaan. Saudara, mungkin saat ini kita bilang, saya punya begitu banyak masalah, saya punya begitu banyak hal yang membuat saya nggak bisa lagi beriman. Tetapi ayo kita bangkitkan iman kita. Ayo kita bangkitkan percaya kita sama Tuhan. Mungkin kita bilang, Tuhan, kalau Engkau nggak bisa kasih duit sama saya untuk keluarga saya makan, nggak tahu gimana caranya, ada makanan di meja saya pada hari ini. Saudara, kita nggak tahu. Ayo kita belajar, latih imanmu. Ayo gimana caranya. Saya percaya ini saat-saat Tuhan sedang membawa kita naik pada level yang lebih tinggi. Iman kita, cinta kita sama Tuhan, kesetiaan kita, kekuatan kita, semangat kita. Tetapi kalau kita udah gak punya semangat, kata Tuhan, yang mau ditambahin apa? Semangat juga gak punya, cinta juga gak punya, setia juga enggak, kata Tuhan, yang mau ditambahin apa? Tetapi ayo anak-anak Tuhan, dimanapun kita berada, tetap pegang apa yang ada pada kita, talenta kita, karakter yang baik, semua yang Tuhan karuniakan kepada kita. Ayo kita pegang semuanya supaya Tuhan tambahkan. Dan di dalam hidup kita yang kuat semakin kuat, kita yang cinta Tuhan semakin cinta Tuhan, kita yang setia semakin setia sama Tuhan. Jadi gak ada alasan, sudahlah kebetulan gak gereja-gerejaan, di rumah aja, ya kan, karena gak ada yang tahu, online yang lain. Saudara, saya berdoa kita semua menjadi orang-orang yang terpilih. Kita semua menjadi orang-orang pilihannya Tuhan. Kita mau ikut apapun yang Tuhan mau. Tuhan mau kita naikkan level kita. Tuhan mungkin mau kita tingkatkan apa yang kita punya. Dan kita belajar untuk ikut manuvernya Tuhan kemanapun kita berada. Puji Tuhan. Yohanes pasalnya yang ke-21. Yohanes 21 ayat yang ke-16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, Petrus ditanya sama Tuhan. Ini kisah yang kita udah tahu semua ya. Tuhan tanya sampai 3 kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Simon ini ditanya gak cuma sekali, gak cuma 2 kali, ditanya sampai 3 kali. Kayaknya Tuhan ini gak mantap dengan jawaban Simon yang pertama dan kedua, sampai harus ditanya 3 kali, saudara. Tetapi saya melihat di sini, ketika Simon ditanya dan dia jawab, benar Tuhan. Simon bahkan dikatakan sedihlah hati Petrus, karena Tuhan itu sampai 3 kali nanya, gitu kan. Kemudian dia bilang, Tuhan, engkau, coba kita baca aja nih, ayat 17. Ayat yang ke-17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, dalam hidup kita, sampai pada saat ini, mungkin kita ini sedang dalam perjalanan mengejar sesuatu. Mungkin kita ini sedang dalam perjalanan mengejar impian kita, mengejar keinginan kita, mengejar apapun yang sedang kita kehendaki. Tetapi saudara, seakan Tuhan ini bertanya kepada Petrus dan Tuhan juga bertanya kepada kita, hai engkau, apakah engkau mengasihi aku? Saudara, sejujurnya kalau kita ditanya, apakah engkau mengasihi aku? Kita akan bilang, iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Iya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Tetapi, sejujur-jujurnya, kalau kemudian di belakangnya ada tugas yang menyertai, kemudian kita bilang, Tuhan, terlalu berat. Ya kan? Saudara, kadang kalau kita bilang ditanya, apakah engkau mengasihi aku? Kita bilang, iya aku mengasihi engkau Tuhan. Tetapi kalau di belakangnya kemudian, kalau gitu lakukan ini. Kita bilang, Tuhan yang benar aja. Tetapi saudara,
pada saat-saat seperti ini, ayo kita mulai mengatur ulang prioritas kita di dalam hidup kita. Pada saat ini mungkin kita lagi mengejar sesuatu, kita mungkin sedang mengejar target kita, mengejar impian kita, tetapi ayo kita belajar untuk bilang sama Tuhan, Tuhan, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Tuhan, aku khawatir, aku takut, tetapi biarlah kekhawatiranku ada di bawah kendali-Mu. Tuhan, aku punya rencana, aku punya kehendak, tetapi biarlah rencana dan kehendak-Mu ada di atas rencana dan kehendakku. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini ayo lebih sungguh lagi sama Tuhan. Ayo lebih melekat lagi sama Tuhan. Karena kita tahu kita ini gak bisa mengandalkan apa-apa dalam hidup kita. Sejujurnya banyak orang mungkin bilang keadaan seperti ini, pemerintahan seperti ini. Saudara, kalau kita lihat keadaan sekeliling kita, mungkin kita kecewa dan kemudian kita menyalahkan, paling gampang soalnya ya. Menyalahkan itu kan paling gampang, si ini nih, pemerintahan nih, si ini gitu. Tetapi saudara ketahuilah bahwa negara yang paling besar pun, negara adidaya pun kewalahan dengan keadaan yang seperti ini. Dan ini bukan saatnya untuk kita menyalahkan keadaan, ini bukan saatnya buat kita untuk menyalahkan apa yang terjadi, tetapi ini saatnya untuk kita lebih lagi berpaut sama Tuhan. Mau gak saudara kita bilang, Tuhan, aku mengasihi-Mu, tetapi ajari aku Tuhan, Engkau yang menyelidiki hatiku. Apakah sungguh-sungguh aku mengasihi-Mu? Apakah sungguh-sungguh aku mau melakukan apa yang Engkau suruh? Apakah sungguh-sungguh aku mau jadi alat-Mu di saat-saat yang seperti ini? Ayo Bapak Ibu Saudara, saya percaya saat-saat ini adalah saat-saat yang ajaib. Buat orang lain mungkin ini saat-saat yang krisis, saat-saat yang gak tahu lagi harus gimana. Tetapi saya percaya buat anak-anak Tuhan, ini saat-saat buat kita semakin bergantung sama Tuhan. Dan ketika kita semakin bergantung sama Tuhan, kita akan lihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kita akan melihat yang tidak mungkin menjadi keajaiban di dalam hidup kita. Karena Allah kita, Allah yang sanggup memelihara dan menyertai hidup kita. Kejadian pasal yang ke-18, kita belajar dari seorang pilihan Tuhan. Kejadian pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-17. Kejadian 18 mulai ayat 17 ya. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? 18. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Satu lagi ayat 19. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Saudara, Abraham adalah orang pilihan Tuhan. Aku telah memilih dia. Dan kemudian pada orang pilihan Tuhan, makanya beda saudara. Kalau orang yang cuma dipanggil sama Tuhan, sama orang yang dipilih oleh Tuhan, saudara bedanya apa? Orang yang dipilih oleh Tuhan, ayat yang ke-17 tadi, coba bisa diulang lagi nggak ayat 17? Gak apa-apa lah, namanya belajar. Ayat 17 mengatakan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Saudara, orang-orang pilihan Tuhan diberitahukan rencananya Tuhan. Orang-orang pilihan Tuhan tahu apa yang jadi isi hatinya Tuhan. Orang-orang pilihan Tuhan mengerti apa yang Tuhan mau untuk dilakukan. Dan saudara, saya percaya pada zaman itu mungkin Abraham adalah orang pilihan Tuhan, tetapi zaman ini kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Jadi kalau zaman dulu mungkin hanya Tuhan pakai orang-orang tertentu. Ada Abraham pada zamannya, ada Esther pada zamannya, ada Daud pada zamannya. Tetapi pada saat ini kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Saudara, Tuhan itu nanya loh, apakah aku akan menyembunyikan apa yang hendak kulakukan? Bapak Ibu Saudara, Mazmur 25 ayat 14 mengatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Saudara, ayo bergaul karib dengan Tuhan, supaya Tuhan itu ngasih tahu rencananya dalam hidup kita. Saudara, hari-hari ini kita butuh untuk tahu rencananya Tuhan. Ada banyak orang gak tahu rencananya Tuhan, dia sendiri juga gak punya rencana, akhirnya hidupnya kacau balau, muter-muter, ketika udah mentok Tuhan juga yang disalahin, ya kan?
Tetapi ayo kita belajar, setiap kita, anak-anak Tuhan, ayo kita bergaul karib dengan Tuhan. Ayo kita masuk naik level lebih tinggi, jadi orang pilihan Tuhan, menaikkan iman kita. Sehingga ketika Tuhan punya rencana, Tuhan kasih tahu sama kita. Saudara, ada banyak orang mungkin menyatakan bahwa ini saat yang susah. Tapi saya percaya ini adalah saat-saat Yesaya 60 sedang terjadi. Bangkit jadi terang. Karena kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Karena Tuhan sedang memberikan kepada kita kekuatannya, memberikan kepada kita hikmatnya, memberikan kepada kita segala yang kita butuhkan, supaya kita bangkit dan menjadi terang. Saudara, mungkin orang bilang yang benar, masa sih seperti itu? Tapi saya sedang melihat hari-hari ini Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Saya sedang melihat bahwa Tuhan itu berkata bahwa kalau anak-anak Tuhan yang mau jalan dengan Tuhan, terangnya semakin bersinar. Tetapi setiap anak Tuhan yang tidak mau, yang memilih untuk jalan sendiri, mereka akan terhempas. Mereka akan terbawa dalam gelombang krisis ini dan tidak tahu akan berakhir di mana. Bapak Ibu Saudara, ayo kita pilih untuk jalan dengan Tuhan. Ayo kita pilih untuk masuk jadi orang-orang pilihan. Mungkin Tuhan bawa kita untuk upgrade. Mungkin Tuhan pengen kita meningkatkan iman kita. Mungkin Tuhan sedang melatih kita dalam sesuatu hal, kita nggak tahu. Tetapi apapun yang Tuhan latih dalam hidup kita, apapun yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita, ayo saudara, kita jalan aja sama Tuhan. Ayo kita nurut aja sama Tuhan. Karena saya percaya saudara, saya percaya ini adalah masanya. Ini adalah masanya Tuhan sedang melakukan perbuatannya yang besar dan ajaib. Saudara, dalam hidup kita pribadi lepas pribadi, ayo kita belajar untuk mengikuti rencananya Tuhan. Ayo kita belajar untuk bertanya dalam setiap hal, Tuhan, apa yang harus kulakukan? Tuhan, apa yang harus kukerjakan? Tuhan, kasih hikmat-Mu. Tuhan, kasih pengertian. Tuhan, kasih rencanamu dalam hidupku. Supaya ketika kita berjalan dengan tepat. Supaya ketika kita berjalan, kita tahu bahwa kita melangkah kemana, ternyata ke tempat itulah Tuhan kehendaki kita untuk ada. Bapak Ibu Saudara, kita percaya Allah kita, Allah yang besar. Saudara, kalau boleh cerita sedikit aja saudara, kami ini bukan orang-orang yang hebat, bukan orang-orang yang wow berkelimpahan dan lain sebagainya ya. Saya cuma pengen bercerita bahwa dalam keadaan seperti ini banyak orang sekarang lagi sibuk ya, donasi hazmat, donasi APD, donasi ini, donasi itu. Kemudian saya berpikir, saya bilang, Tuhan, harga hazmat aja mahalnya minta ampun gitu ya. Harga APD juga mahal, masa kita menyumbang satu gitu kan. Saya berpikir, Tuhan, saya bisa lakukan apa di tengah keadaan seperti ini? Tuhan, kami ini keadaannya juga gak hebat-hebat banget, gak banyak duit banget, tapi saya pengen melakukan sesuatu. Saudara, suatu hari gak tahu gimana, saya sama suami saya itu lagi ngobrol, tiba-tiba celing gitu ya, kita pengen bagi sembako yuk, bagi beras ceritanya. Kemudian kita mikir, wah beras mahal juga gitu ya, berapa nih beras yang kita butuhkan? Kemudian ya udahlah, kita ukur kemampuan, kalau bisa ya nanti kita lakukan, tetapi kita niat pengen berbagi gitu. Saudara, itu malam kita ngobrol, kemudian kita bawa dalam doa, Tuhan, kami pengen melakukan sesuatu Tuhan, tapi nggak tahu apa, cuman kita sudah berniat gitu loh, pengen bagi beras. Besoknya dengan ajaib, tiba-tiba 1 karung beras datang ke rumah kami. Saya itu ya saudara ya, pada saat-saat seperti itu ya ampun, ngerasanya maaf ada sedikit gangguan. Nah kemudian saya tuh pada saat-saat seperti ya saudara, saya cuma ngerasa ya ampun Tuhan, saya terima hal itu. Saya bilang, Tuhan, kami cuma pengen berbagi, kami gak punya apa-apa, tetapi kok bisa dengan ajaibnya Tuhan kasih gitu loh berkatnya. Tuhan kok bisa cukupkan bahkan pada saat kami belum melakukan apapun. Dan saya itu percaya saudara bahwa dalam hidup setiap kita, ketika kita mau melakukan sesuatu, maka Tuhan akan memperlengkapi setiap kita. 1 kali ya saudara, kemudian kedua kali kita pengen berbagi lagi, yuk kita bagi frozen food lah, apalah namanya, pokoknya kita pengen berbagi dengan beberapa orang, tetapi barangnya juga belum ada, ya nggak tahu lah, pokoknya kita pengen berbagi aja. Rencananya besok gitu loh, hari ini misalnya hari Sabtu gitu ya, tiba-tiba Jumat malam ada orang datang ke rumah saudara membawa frozen food segepok. Saya sampai bilang, kok bisa ya, kita cuma baru niat begini, kok tiba-tiba belum kita kerjain, Tuhan udah kasih di depan mata saudara. Udah itu terjadi. Suatu kali lagi kita lagi ngobrol, kemudian kita pengen lagi berencana,
ada seseorang yang kita kepengen lah memberkati gitu loh. Cuman saya bilang gini, Tuhan udah 2 kali ya Tuhan Engkau menyertai. Ini keajaiban apa lagi ya Tuhan yang Engkau mau kirim buat kami? Kami pengen memberkati ada seseorang lah, Engkau tahu lah keadaan kami, Engkau tahu keadaan dia, Engkau tahu hati kami Tuhan pokoknya. Tetapi Tuhan kalau Engkau mau kirim keajaiban-Mu, kami bersyukur. Tetapi kalau toh enggak Tuhan, Engkau sudah baik banget buat kami. Jadi kami akan tetap lakukan ini Tuhan. Kemudian saudara, dengan ajaibnya hari ini udah niat ya, tiba-tiba besok ada orang datang, ini ada berkat buat kamu. Saya bilang, wow saudara, saya cuma bilang Tuhan, saya cuma pengen melakukan ini, saya nggak punya Tuhan, saya cuma pengen niat aja. Dengan ajaib Tuhan sediakan pada waktunya. Kan itu saya bilang, Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita Tuhan bisa lakukan apapun. Tuhan bisa lakukan yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Tuhan bisa sediakan yang tidak pernah kita pikirkan. Karena itu ayo kita jalan sama Tuhan. Mungkin kekuatan kita nggak seberapa, tetapi pada saat ini jangan kita cuma bilang, Tuhan masalahku banyak, Tuhan persoalanku nggak selesai. Tetapi ayo kita berubah dan kita jadi orang-orang yang bertanya, Tuhan Engkau mau aku lakukan apa pada saat-saat ini? Tuhan Engkau mau aku bergerak dalam hal apa? Saya percaya Tuhan akan memberitahukan perjanjiannya, Tuhan akan memberitahukan rencananya dalam hidup kita. Mungkin bagian saya seperti itu. Mungkin ini nggak besar, bukan hebat, bukan ajaib buat saudara ya saudara, tetapi buat saya ini ajaib banget saudara. Jadi saya cerita, dan saya tahu bahwa setiap kita punya bagian masing-masing di dalam Tuhan. Ayo saudara, kita kerjakan bagian kita. Gak usah kita mikir bagian orang. Kalau saya mikir nyumbang hazmat, ya ampun saudara gak bakalan nyampe dan mau berapa gitu ya. Tetapi ketika kita mau melakukan sesuatu, kita bawa di hadapan Tuhan, saya percaya kita semua bisa berguna. Kita semua bisa bermanfaat untuk kerajaan surga. Saudara mungkin cuma tergerak untuk, ayo doakan tetanggamu, ayo kita datang. Tiba-tiba dia bilang, saya emang lagi butuh didoain. Siapa yang tahu ya kan? Gak ada orang yang pernah tahu. Tetapi ayo kita jadi orang-orang yang mau bergerak bersama dengan Tuhan. Ayo kita jadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Jangan bangga jadi orang Kristen, jangan bangga jadi anak Tuhan, tetapi ayo bangga karena kita orang pilihan Tuhan yang sedang ditarik, yang sedang dinaikkan, yang sedang dibawa pada Tuhan untuk kapasitasnya diperbesar dalam hidup kita. Ayo kita ikuti rencana Tuhan. Ayo kita ikuti setiap manuver yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, dan saya percaya setiap kita akan melihat terang kita semakin bersinar, terang kita semakin ajaib. Setiap kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, jaga hidup kita sungguh-sungguh karena kita tahu bahwa Tuhan segera datang. Saudara, satu ayat lagi terakhir, Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-70. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Saudara, orang pilihan Tuhan juga bisa jadi, kayak tadi dikatakan apa? Iblis. Jadi saudara, dipilih oleh Tuhan pun belum tentu semuanya baik dan lancar. Hari-hari ini, kalau Yudas ini ya saudara, kalau nanti baca aja di rumah, Lukas 22 ayat yang ketiga mengatakan, maka iblis masuk dalam Yudas. Saudara, ayo jaga hati sungguh-sungguh. Ayo jaga hidup kita. Jangan biarkan iblis masuk dan mencuri iman kita. Jangan biarkan iblis masuk dan mengambil apa yang menjadi jatah kita. Ayo kita semua saudara. Ini Tuhan Yesus sendiri bilang, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu? Bayangin 12 saudara, pilihannya Tuhan. Tuhan sebelum milih itu berdoa semalam-malaman untuk milih 12 jadi rasul. Tetapi satu adalah iblis. Saya berdoa kita semua pada saat ini orang-orang pilihan Tuhan. Tidak ada yang jadi iblis, tidak ada yang jadi pengkhianatnya Tuhan, tidak ada yang menyerahkan Yesus, tidak ada yang akan menyerah dengan imannya. Tetapi kita jadi orang-orang yang sampai pada tujuan kita, yang sampai menggenapkan semua rencana Tuhan. Jadi orang-orang yang menuntaskan setiap rencana Tuhan, tugas yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Ayo saudara, kita upgrade iman kita. Ayo kita upgrade cinta kita. Kalau tadinya baca Alkitab 1 pasal udah cukup, ayo sekarang naik 2 pasal. Tadinya berdoa 5 menit udah ngantuk, ayo naik 10 menit. Saudara, mungkin pada saat-saat seperti inilah kita butuh Tuhan lebih dari yang lainnya. Kalau saat-saat kita lagi sehat, mungkin kita makan 3 kali sehari cukup. Saat-saat lagi sakit kita butuh makan 5 kali saudara. Perlu banyak vitamin, perlu banyak makanan yang bergizi.
Dan pada saat-saat seperti ini juga saudara, ketika keadaan dunia sedang sakit, kita butuh Tuhan lebih daripada saat-saat sebelumnya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, pada saat ini kita lihat hidup kita, jangan berhenti hanya jadi orang yang dipanggil Tuhan, jangan berhenti jadi orang Kristen, tetapi mari kita jadi orang yang menuntaskan setiap pekerjaan Tuhan, menuntaskan setiap tugas kita, sehingga ketika pada waktunya Tuhan bilang, sabaslah engkau hai hambaku. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama minta sama Tuhan, Tuhan tambahkan iman kami, tambahkan cinta, tambahkan kesetiaan. Puji Tuhan, saya mengajak kita akan menyanyikan sebuah pujian, hidupku menggenapi firman-Mu. Saudara, ayo kita ambil waktu ini, kita ambil waktu kita untuk merenung, untuk datang sama Tuhan, untuk jujur di hadapan Tuhan, untuk minta sama Tuhan supaya Tuhan menyelidiki hati kita, untuk menyelidiki setiap apa yang ada yang jadi niat kita. Biarlah kiranya hidup kita menggenapi setiap firman Tuhan.